Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Baik. Sehat semua? Baik, Bu. Nah, Sehat, alhamdulillah. kali ini kita akan belajar secara daring. Kita belajar tentang layanan klasikal dengan materi belajar mandiri pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya, apakah Ananda sudah siap? Kita lanjutkan untuk belajar. Siap? Siap, Bu. Nah, baiklah. Kita lanjut saja. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, diharapkan semua Ananda untuk berdoa. Kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa, mulai. Nah, sebelum kita masuk, Ibu sudah mengirimkan link absen di WA grup kelas kita. Silakan Anda isi link absen tersebut. Ya. Sekarang kita masuk itu belajar mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran ini, diharapkan Ananda semua mampu membiasakan diri belajar mandiri. Jadi, Anda mampu belajar mandiri saat di rumah masing-masing. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan cara belajar mandiri di rumah. Yang ketiga, mampu membuat garis besar materi pelajaran secara mandiri di rumah. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan adanya materi tentang ini, Anda tidak lagi merasa takut atau tidak bisa belajar secara mandiri di rumah. Nah, sebelum kita masuk kepada belajar mandiri, kita harus tahu dulu pribadi seorang yang mau belajar secara mandiri. Nah, orang yang mempunyai pribadi mandiri, dia akan mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Mandiri adalah sikap untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi, setiap kita diharapkan mempunyai pribadi yang mandiri tersebut. Mandiri dari segi intelektual. Selanjutnya, orang yang mempunyai pribadi mandiri dari segi intelektual. Contohnya apa? Nah, di sini Ibu buatkan contoh orang yang mau berlatih dan belajar baik dalam pengawasan maupun tidak dalam pengawasan. Nah, jadi orang yang mampu belajar mandiri itu, dia mempunyai pribadi yang mandiri dalam dirinya. Dia tidak hanya belajar itu diawasi oleh guru, tetapi dia bisa belajar secara mandiri. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sekarang diskusi. Coba Anda buat di kertas satu lembar, keluarkan kertasnya. Keluarkan kertas satu lembarnya. Coba Anda selama 3 bulan kita sudah belajar secara mandiri. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari belajar secara mandiri? Nah, buatkan 5 keuntungan. Coba kita diskusikan dulu. 5 keuntungan yang Anda dapat dari belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, silakan ditulis. Apa saja keuntungan yang Anda rasakan? Kita beri waktu 5 menit. Ya. Anda buat 5 keuntungan apa yang Anda rasakan belajar secara mandiri di rumah. Puja udah siap? Tampil dulu. Zeze, silakan bacakan. Sulim kayak gebo. Dibaca aja kan, Bu? Iya, baca aja.
Baiklah, menurut saya, 3 keuntungan dalam belajar mandiri selama COVID ini adalah otak kita lebih terlatih karena tidak mengandalkan kemampuan orang lain. Juga kita berpikir untuk selalu harus menyelesaikan masalah tugas kita itu sendiri. Dan yang terakhir, materi yang diberikan oleh guru lebih terpahami. Ya, Terima kasih, itu saja, Bu. itu menurut Zeze. Yang pertama, kita melatih tidak mengharapkan bantuan orang lain. Menurut Puja, gimana Puja? Puja? Siapa yang mau menanggapi pernyataan Zeze? Apa yang dikatakan Zeze sudah benar, karena melalui pembelajaran. Ya, lanjut Puja. Di dalam belajar daring, kita terlatih untuk berusaha mencari materi yang tidak dimengerti dengan diri sendiri. Ya, teman kita yang memaparkan keuntungannya, ya seperti itu. Jadi dengan belajar mandiri banyak sekali manfaat yang Anda rasakan. Pertama, Anda bisa tidak terpaku hanya satu sumber yang diberikan oleh guru. Anda bisa kan mencarinya di internet tentang materi yang diberikan oleh guru itu. Yang kedua, Anda tidak tergantung sama teman. Anda melatih otak Anda. Melatih otak Anda sendiri, tidak bergantung. Otak Anda semua dapat mengakses materi yang berkaitan melalui media-media online. Materi-materi tersebut dapat Anda rangkum sehingga dapat menambah wawasan Anda sendiri. Nah, di sini peran gurunya apa? Apakah iya? Guru hanya sebagai fasilitator dan guru bukanlah satu-satu sumber ilmu, satu-satunya sumber ilmu. Nah, seperti saat ini Anda bisa enggak mengikuti pembelajaran daring di mana saja? Bisa. Bisa kan? Ada yang di rumah, ada yang di warung. Nah, jadi itu keuntungannya, kita bisa di mana saja, fleksibel. Waktu dan tempatnya fleksibel. Nah, itu contohnya Diana. Diana lagi di warung sekarang. Ya, Diana? Diana mengikuti pembelajaran online-nya di warung. Nah, yang keempat, praktis. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang Anda Ibu kasih tugas untuk mengisi LKPD. Link LKPD itu sudah Ibu share di WA Group. Nah, kita diskusikan. Di WA Group, Anda lihat itu sudah ada linknya di PowerPoint yang Ibu kirimkan tadi. Iya kan? Itu sebagai tugas. Silahkan Anda isi. Silahkan Anda isi, nanti dikumpul, Ibu tunggu sampai jam 11. Jadi Anda isi itu pakai Google Form. Anda tinggal isi aja. Nah, kenapa kita harus mampu belajar mandiri? Siapa yang mau menjawab? Kenapa kita harus mampu belajar mandiri? Ada yang mampu menjawab? Kenapa kita harus mampu belajar mandiri? Ayo Diana. Diana bisa jawab? Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, bisa jadi, bisa. Supaya kita tidak terlalu tergantung. Ada, tidak ada guru, teman, kita tetap belajar. Kalau Zeze? Biar kita lebih memahami apa yang diberikan guru dan kita juga tidak bosan dalam belajar sendiri. Ya, bagus. Nah, siapa lagi? Fadila. Fadila?
Kenapa kita harus mampu belajar? Agar kita lebih giat Ya, Fadila? agar kita lebih giat dan dapat membagi secara efisien dan bisa berusaha semaksimal mungkin agar mencari dari panduan-panduan lain atau buku-buku lain yang kita butuhkan dalam memahami materi. Nah, bagus sekali. Berarti, walaupun kita simpulkan, walaupun pada masa pandemi, semoga selanjutnya itu penilaian proses, Ibu nilai dari keaktifan Anda. Penilaian hasilnya nanti juga akan Ibu kirimkan ke Barakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.